Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati dari kelas Finansial Manajemen 18B, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai analisis fundamental saham BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero terbuka untuk 5 tahun terakhir ini. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah manajemen investasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu analisis fundamental dan kenapa analisis fundamental itu penting, serta pendekatan dari analisis fundamental itu sendiri. Jadi, analisis fundamental itu merupakan suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Sehingga analisis fundamental ini penting. Kenapa? Karena dari situ kita bisa mengeliminasi saham-saham yang tidak layak dibeli. Kemudian di situ juga kita bisa lihat mengenai portofolio yang dimiliki. Nah, ini dia bisnis model dari saham BBNI itu sendiri. Nah, kegiatan usahanya itu bergerak di bidang usaha perbankan. Kemudian sumber income-nya itu pendapatan bunga, segmen usaha atau marketnya itu di Indonesia. Kemudian untuk kepemilikan sahamnya itu NKRI sebanyak 60,00%, masyarakat 39,90%, dan Trisuri itu 00,10%. Nah, dari segi pendapatan itu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan sekitar 2,3%. Nah, kemudian dari net profitnya itu dari tahun-tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sekitar 88%. Kemudian untuk aset dilihat dari tiap tahunnya itu mengalami peningkatan, dan untuk tahun 2020 itu sekitar 4,57%, dan untuk hutangnya itu tiap tahunnya juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 5,78%. Dan untuk modalnya itu pada tahun sebelumnya itu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 12,1%. Nah, ini dia laporan keuangannya dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Tetapi di sini saya hanya membahas mengenai rasio keuangannya saja. Nah, pada NPM-nya itu sebesar 5,87% dan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu 26,32%, dan penurunannya itu di atas rata-rata, yaitu sekitar 25 sampai 28%. Nah, untuk EPS-nya sendiri, earnings per share-nya itu 179 dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya juga. Kemudian per-nya itu 34,55 dan tahun sebelumnya itu 9,41, dan ini mengalami peningkatan yang cukup drastis juga. Kemudian untuk BV-nya atau book value-nya itu sebesar 6.115 dan tahun sebelumnya itu 6.771, dan ini mengalami penurunan yang cukup sedikit, dan untuk PBV-nya sendiri 1,01 dan tahun sebelumnya itu 1,16 dan mengalami penurunan juga. Dan untuk DER-nya 6,89 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 5,76. Begitupun dari rata-rata tahun sebelumnya juga. Dan untuk ROE-nya itu 2,92
dan ini mengalami penurunan karena dari tahun sebelumnya itu 12,32% dan mengalami penurunan di atas rata-rata. Kemudian untuk ROA-nya sendiri yaitu 0,37% dan ini juga mengalami penurunan. Nah, dari situ itulah tadi analisis fundamental mengenai saham BBNI. Adapun kesimpulannya yaitu mengenai analisis fundamentalnya itu sendiri tidak begitu bagus, dan dari segi analisa atau margin of safety-nya juga masih terlalu rendah. Jadi menurut saya untuk mengambil atau membeli saham ini untuk saat ini belum, karena kita bisa lihat dari analisis fundamentalnya tidak begitu bagus, serta dari segi analisis atau margin of safety-nya juga juga terlalu rendah. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.